saya Intan Purnamasari dengan NIM 0310243113. Saya dari jurusan Tradisi Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di salah satu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas proyek video dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Usyono MA. Di tugas proyek video saya ini dia berjudul Hakikat Hukuman dalam Pendidikan Islam. Apa sih itu hukuman dalam Islam? Menurut Al-Ghazali, hukuman ialah suatu perbuatan di mana seorang sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan yang jasmani dan rohani, sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran. Hukuman adalah jalan yang paling akhir apabila teguran, peringatan, dan nasihat belum bisa mencegah untuk melakukan pelanggaran. Pemberian hukuman dengan cara memukul adalah cara terakhir setelah anjuran, peringatan, dan lain-lain. Tata cara yang tertib ini menunjukkan bahwa pendidik tidak boleh menggunakan metode yang lebih keras jika yang lebih ringan sudah bermanfaat. Sebab pukulan adalah hukuman yang paling berat dan tidak boleh menggunakannya kecuali tidak ada jalan lain. Lalu kita akan membahas dasar hukuman dalam pendidikan Islam. Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada umatnya, ketika muncul suatu permasalahan maka rujuklah kepada Al-Quran dan Al-Hadis agar kita tidak tersesat dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Pada hakikatnya, sifat manusia terdapat nilai baik dan nilai buruknya, seperti kita ketahui dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tertera di dalam kitab sucinya. Lalu kita akan membahas tujuan pemberian hukuman dalam pendidikan Islam. Tujuan pemberian hukuman pada dasarnya adalah menginginkan adanya penyadaran agar anak didik tidak melakukan kesalahan yang sama. Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa tujuan pemberian hukuman dalam pendidikan Islam menurut para pakar. Menurut Abu Ahmadi dan Nur Umiyati dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, setidaknya ada dua tujuan terkandung dalam memberikan hukuman. Yang pertama, hukuman diberikan karena adanya pelanggaran. Yang kedua, hukuman diberikan dengan tujuan-tujuan positif. Fungsi hukuman. Hukuman merupakan salah satu media dan metode dalam proses pembelajaran yang berfungsi dalam ranah pendidikan, memiliki 3 peran penting dalam perkembangan moral peserta didik. Adapun 3 peranan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, 1. Mencegah, menghalangi perilaku buruk terhadap peserta didik yang tidak sesuai dengan tata tertib pendidikan. Yang kedua, mendidik memahami perilaku yang mana mengandung nilai baik dan buruk. Yang ketiga, memberikan motivasi dan untuk menghindari dari perilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib pendidikan. Lalu kita akan membahas syarat pemberian pendidikan. Pemberian hukuman dalam proses pendidikan harus sesuai dengan kaidah tujuan pendidikan. Para pendidik harus memperhatikan betul terhadap perkembangan mental atau psikologis peserta didik yang pada saat itu terkena suatu hukuman. Lalu kita akan membahas macam-macam hukuman. Dalam buku Ilmu Pendidikan Teoris dan Praktis Nagalagi Purwantoro ada beberapa pendapat yang membedakan hukuman menjadi 2 macam, yaitu hukuman preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar jangan terjadi pelanggaran. Yang kedua, hukuman represif, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu hukuman tidak bisa dihilangkan dalam substansi
pendidikan karena hukuman selalu beriringan dengan hadiah atau reward. Hadiah ini dia berfungsi sebagai motivasi minat belajar serta peserta didik yang sedang menjalankan hukuman tindakan. Jika salah satu yang dihilangkan, maka proses pembelajaran dalam suatu pendidikan tidak akan berjalan sebagai semestinya yang diharapkan. Dikarenakan hadiah dan hukuman adalah suatu rangkaian tidak bisa dipisahkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.